Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi menggarap satu buah motor Mio, ya, masih di channel MJR Racing Unit ya. Jadi ini mesin Mio Sporty ya. Nah, jadi motor Mio Sporty ini kita akan up hasil dari diskusi dengan owner dari motor ini. Kita akhirnya mendapatkan kesimpulan untuk menaikkan cc dari motor ini ya, dengan cara membore up, membesarkan piston, menggarap di bagian yang lainnya. Nah, sekarang saya akan mereview beberapa part-part yang saya rubah di sini. Sekalian kita akan bahas, amankah, apakah aman di spek 58 ini untuk Mio Sporty ini kita pakai untuk harian. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi langsung saja ya, kita akan lihat perubahan yang kita terapkan. Sekalian kita agak bahas agar perubahan yang kita lakukan ini tergolong ekstrim tapi aman untuk dipakai harian. Seperti itu ya. Oke. Yang pertama, teman-teman, karena judul ini adalah bore up ya, kita bore up Mio menjadi spek 58. Jadi yang kita bahas di sini yang pertama piston. Nah, ini piston ukuran 58 ya. Nah, ini 58 pas. Kenapa kita bilang ini spek 58? Karena ini piston 58 diameternya ya. GLMAX Neotech ya. Nah, ini kita menggunakan piston GLMAX Neotech. Kenapa saya menggunakan piston GLMAX Neotech ini? Karena agar tidak ribet untuk menentukan atau di bagian pen piston. Karena pen piston GLMAX Neotech dengan pen piston Mio tergolong sama ya. Tidak usah dirubah dan tidak usah menggunakan bushing lagi. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, kita ukur dari sini nih. Dari lubang pen piston ini sampai ke bibir atas piston ini, kita ukur di sini. Ukurannya di sini adalah 13 mili. Nah, jadi ukuran 13 mili ini adalah tahap ukur aman ya. Jadi nanti ada celah 0,5 mili dari bibir head. Nah, itu yang menjadikan aman untuk digunakan dipakai harian. Ya, ini dari piston ini. Kemudian di sini pistonnya juga saya kasih ringan. Bagian dalam piston, teman-teman bisa lihat. Di sini saya ringankan dengan cara di tuner, menggunakan bore tuner ya. Bagian dalamnya kita ringankan, kita tuner-tuner bagian-bagian yang tebal agar bobot dari piston ini ringan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini ada diameter dom. Ya. Diameter dom ini kalau kita ukur di sini ukurannya adalah 38 mili ya. Diameternya 38 mili dengan tinggi domnya 1 mili ya. Nah, ini piston sudah besar 58 mili tapi dikasih domnya 1 mili ya. Kenapa saya kasih 1 mili? Karena ini tahap mengejar tahap aman untuk kita pakai harian. Ingat, ini untuk dipakai harian ya, bukan untuk balap. Tapi dengan tujuan agar performa motornya lebih maksimal, lebih tendang. Nah, kemudian kita lanjut ke boringnya. Nah, ini boringnya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk boring di sini saya sudah gede ya.
Nah, jadi di sini boringnya sudah diganti. Jadi bambunya atau gelasan ini sudah kita ganti. Diameter luar di sini saya menggunakan diameter 61 mili, teman-teman. Ya. 61 mili. Nah, jadi masih ada lumayan, masih ada tebal. Tebal 3 mili. Untuk menjaga durability karena piston ini sudah 58 ya. Dan kenapa saya terapkan ukuran 61 agar di lubang rengkes ini tidak usah dibesarkan lagi. Karena di sini ukurannya sudah menjadi 62. Maksudnya masih 62 standar. Ini ukurannya standar 62 mili kan? Nah, ini 62 mili standar. Jadi saya pertahankan ukuran 61 buat boring itu supaya di sini tidak dibesarkan lagi, supaya kita mempertahankan ukuran standar. Ya, jadi tidak ribet. Oke. Nah, itu. Kemudian selanjutnya rubahan yang dilakukan di sini di bagian head. Untuk bagian head, klepnya masih standar, teman-teman. Ini klep masih standar, teman-teman bisa lihat. Tapi di sini saya sudah terapkan trik karena noken asnya sudah kita rubah, noken asnya sudah kita garap. Jadi di sini untuk mengejar overlap yang tinggi untuk klep ini, jadi saya memblas atau memendemkan klep ini sebanyak 1 mili. Jadi klep ini semakin ke dalam. Ya, kita pendemkan. Teman-teman bisa lihat nih. Klepnya di bawah kan? Ini kita pendemkan. Nah, jadi jarak gap ini klep ke klep ini semakin lebar. Ya, oke. Kemudian kita bikinkan squeeze di sini. Squeeze kita bikinkan dengan diameter squeeze-nya mengikuti diameter piston 58. Terus derajat squeeze-nya 9 mili, 9 derajat. Dengan lebar 11 mili. Ya. 9 derajat dengan lebar 11 mili. Oke, nah itu data-data yang saya terapkan ya. Jadi ini tidak hak paten. Data-data yang saya terapkan ini tidak paten. Jadi itu hanya berbagi saja saya, dan untuk teman-teman semuanya sih terserah saja mau bikin ukuran seberapa. Terserah ya, karena ini saya cuma berbagi ukuran saya saja. Oke. Kemudian selanjutnya bagian noken asnya. Nah, ini noken asnya, teman-teman. Bahan dari noken as standar. Kita bikin, kita jadikan pinggangnya di sini menjadi 19, kemudian tingginya menjadi 25. Ya, ingat, pinggangnya kita jadikan 19, tingginya kita jadikan 25. Kenapa kita jadikan segitu? Karena dengan tujuan tertentu, dengan durasi yang kita inginkan. Ya. Oke. Kemudian di sini saya menerapkan atau memasang adaptor. Ya, kenapa saya pasang adaptor ini? Karena tujuannya agar saya nanti di waktu pemasangan bisa menggeser top timing. Ya, bisa kita cari durasi buka tutupnya yang enak. Seperti itu. Ya, oke, ini noken as. Karena noken asnya sudah berubah, otomatis perek klep juga harus ganti. Cuman ini agak kurang kelihatan, sudah dipasang ya. Nah, ini perek klepnya saya sudah menggunakan perek klep Swedia ya. Perek klep nama negara ini ya, tuh. Swedia tuh udah dipasang ya. Oke. Udahlah, udah pada tahu teman-teman. Kemudian di sini untuk gigi sentrik. Nah, gigi sentrik. Nah, ini gigi sentrik. Gigi sentrik di sini sudah saya kerowak lubangnya. Nah, lubang ini saya kerowak ke kiri dan ke kanan, kita lebarkan. Agar ini dia tadi tujuannya, agar kita bisa mengatur buka tutup. Jadi kita bisa geser nanti. Ya, top timingnya bisa kita geser. Ini tujuan dari saya menggunakan adaptor dan melubangi, mengkerowak bagian dari gigi sentrik ini. Oke, teman-teman. Ya, paham ya. Kemudian bagian karburator. Nah, ini karburator
saya mempercayakannya menggunakan karburator Keihin PE26. Di samping karburator standar dari motor ini sudah error, jadi saya memilih untuk menggunakan karburator ini agar lebih responsif saja. Ya, oke. Jadi mungkin itu yang saya terapkan sementara. Dan untuk bagian CVT, ini bagian CVT next mungkin insya Allah untuk lanjutan dari video ini. Nanti kalau sudah tahap pemasangan dan motornya sudah mulai kita hidupkan, kita akan sekalian review bagian itu CVT-nya. Dan untuk sekarang mungkin kita cukupkan sekian dulu ya untuk review perubahan yang diterapkan di motor Mio spek 58 ini agar awet dipakai untuk harian. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa membantu kawan-kawan semuanya sedikit banyaknya dalam tahap pemerapan Mio spek 58. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah membagikan. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan juga. Dan jangan lupa tonton terus agar saya semakin semangat bagikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.